Halo semuanya, selamat datang di Catatan Anomali. I realized when I was shopping for a wedding gown that there was nothing very modern. Wedding dresses at that point had sort of become this commodity. Also, I didn't see anything for someone who was 40. I was looking around and all the other brides were like 22. And here I am looking at these wedding gowns and I really couldn't relate to any of them. Video hari ini menceritakan tentang Vera Wang, Ratu Gaun Pengantin. Juni 2021, Vera memposting foto pesta ulang tahunnya di Instagram. Bisakah Anda menebak berapa umurnya tahun ini hanya dengan melihat videonya? Jawaban terungkap, dia berusia 72 tahun. Netizen pun kaget saat melihat foto tersebut. Sudah lebih dari 70 tahun, masih terlihat seperti gadis. Keren sekali, tapi kemudian tamu lain di pesta itu, Donna Karan, mengunggah foto versi Vera yang belum diedit dan foto Vera sendiri di Instagramnya. Memang sedikit perbedaan, Donna juga seorang desainer, dia juga pendiri merek terkenal Amerika DKNY. Dia jelas mengambil foto dengan Vera malam itu, tapi memilih untuk mengunggah foto Vera dan yang lainnya. Mungkin karena cemburu, bagaimanapun dia mampu bersaing dengan majalah fashion Demon, Vogue, di upacara penghargaan. Orang-orang di tengah foto bersama, Anna Wintour, pemimpin redaksi edisi Amerika Serikat. Saat itu Vera hanya bisa berdiri di pojok barisan belakang. Tapi Vera sendiri sepertinya tidak keberatan. Bagaimanapun dia telah berpartisipasi dalam wawancara dengan hampir tanpa riasan berkali-kali. Jika dia benar-benar peduli dengan kerutan wajah, dia mungkin telah melakukan operasi di wajahnya sejak lama. Yang lebih dia pedulikan adalah hidup sehat dan alami. Bahkan sejak tahun lalu, dia sering mengunggah foto keluarga di Instagram. Pamerkan sosok tubuhnya bagusnya. Hal ini juga memicu gelombang orang meniru dia untuk mengambil gambar. Tentu saja Vera Wang layak mendapatkan perhatian semua orang, tidak hanya karena badannya yang bagus, tetapi juga karena kehidupannya yang legendaris. Selanjutnya, mari kita bicara tentang sejarah kerajaan mode Vera Wang. Pertama-tama, kesuksesan Vera tidak terlepas dari latar belakang keluarga yang menonjol. Kakek dari pihak ibu Vera Wang adalah Wu Jungseng, panglima perang peringkat ketiga dari klan Feng selama Republik Cina. Ibunya Wu Qifang pergi belajar di Amerika Serikat ketika dia masih muda. Setelah menetap di New York, ia bekerja sebagai penerjemah di PBB. Pastor Wang, Cheng Qin, lulus dari Universitas Peking dan IMT dan merupakan pengusaha Cina terkenal di Amerika Serikat. Seberapa kaya keluarga Vera? Pada tahun dia menikah, ayahnya memberinya sebuah apartemen mewah, 22 kamar di daerah paling makmur di New York. Sejak dia masih kecil, ibunya akan membawanya ke Paris untuk memilih pakaian. Hampir setiap musim, My mother to all the famed French houses where she wardrobed herself bi-seasonally. And I was privileged to witness so much fashion. hal semacam ini telah terpesona sejak kecil, dipengaruhi oleh selera dasar estetika luar biasa Vera Wang di masa depan. Namun, karir di bidang fashion bukanlah pilihan pertamanya. Mimpinya adalah menjadi pemain skater profesional. Dan dari usia 11 tahun kerja keras, meskipun berkali-kali memenangkan juara skating junior Amerika Serikat, namun pada akhirnya Vera Wang kalah dalam kejuaraan trik, gagal masuk timnas Olimpiade, dan tidak bisa menyeimbangkan sekolah karena menghabiskan banyak waktu latihan. Dia juga terpaksa keluar. In the end, I neither qualified for the US Olympic team nor excelled at college. And ultimately, Sarah Lawrence asked me to take an indefinite leave of absence. In other words, I was kicked out. Kemudian, dia dan ibunya pergi untuk tinggal di Paris. Di sana, dia menyesuaikan suasana hatinya dan kembali ke sekolah setahun, kembali ke sekolah untuk sejarah seni. Namun, waktu di Paris benar-benar melahirkan seseorang Vera Wang. Ada ide untuk memasuki industri fashion. Jadi dia mengambil liburan musim panas untuk bekerja di butik YSL. Di sana dia bertemu dengan direktur mode majalah Vogue dalam hidupnya, Frances Patiki Stein. Karena dia menghargai bakat Vera,
dan menawarinya pekerjaan penuh waktu di Vogue. Setelah lulus, kemudian Vera bekerja di Vogue selama 16 tahun. Dan dia dipromosikan menjadi direktur mode di tahun keempat pekerjaannya. Direktur mode termuda dalam sejarah Vogue. Namun, perjalanan Vera yang mulus kalah dari ratu mode Anna Wintour. Saat memperebutkan posisi pemimpin redaksi, Vera tetap tinggal dan tunduk pada Anna. Tidak ada maksud lain, dan Vera selalu memiliki mimpi menjadi seorang desainer di dalam hatinya. Jadi dia memilih untuk meninggalkan Vogue dan pergi ke Ralph Lauren sebagai direktur desain lini wanita. Hidupnya berubah lagi. Setelah 2 tahun, Vera Wang berencana untuk mengakhiri hubungan 10 tahun dan menikahi pacarnya pada usia 39 tahun. Tapi dia pergi ke seluruh New York dan tidak bisa membeli gaun pengantin yang membuat dia puas. I realized when I was shopping for a wedding gown that there was nothing very modern. Wedding dresses at that point had sort of become this commodity. Also, I didn't see anything for someone who was 40. I was looking around and all the other brides were like 22. And here I am looking at these wedding gowns and I really couldn't relate to any of them. Jadi dia menghabiskan $10.000 sekitar 143.780.000 rupiah desain gaun pengantinnya sendiri. Berbeda dengan yang populer, gaya putri gaun pengantin tutu, gaun pengantin Vera sama sekali tidak mengenal usia. Terlihat tak jauh beda dengan gaun bungkus off-shoulder yang biasa dikenakan di pesta makan malam. Ini sebenarnya karena filosofi desain Vera yang konsisten. Dia menekankan dalam wawancara lebih dari sekali bahwa dia bukan desainer gaun pengantin, tapi adalah perancang busana yang kebetulan membuat gaun pengantin. In reality, I'm really a designer who does bridal gowns. I'm not a bridal designer. And because of that, I've been able to have real freedom in what I do. And I don't feel any parameters in which I have to define myself within. Karena itu, desainnya tidak terbatas pada pengaturan pernikahan. Jadi kita bisa melihat elemen yang lebih berani, namun pengalaman mendesain gaun pengantin membuat ayah Vera mencium peluang bisnis. It was my father who identified this business opportunity. And he said there have to be other women like you out there who don't just want a formulaic dress. And they really want something that's more special or, more inventive, or maybe realizing the different types of women, the diversity of women. Jadi Vera mendapatkan $4 juta sekitar 57.512 juta rupiah dari ayahnya untuk memulai bisnisnya sendiri, menjual gaun pengantin. Toko pertamanya dibuka di Madison Avenue, New York. Semua orang tahu cerita setelah itu. Vera Wang menjadi merek gaun pengantin top dunia. Ketika selebriti dunia yang tak terhitung jumlahnya menikah, pilihan pertama untuk gaun pengantin adalah Vera Wang. Seperti istri David Beckham, Victoria, Chelsea, Putri William, Jefferson Chilton, Putri Donald Trump, Ivanka, dan banyak lagi. Sekarang, Vera Wang memiliki lebih dari 300 toko di seluruh dunia, dan peta bisnisnya telah berkembang ke berbagai bidang. Jaket, perhiasan, parfum, kacamata, bahkan juga ada vodka. Yang terakhir, vodka, apakah sedikit terlihat berbeda? Ini karena Vera sendiri pencinta vodka. I've heard you say your secret is work, sleep, and a vodka cocktail. And then vodka. Let's talk about vodka. Let's talk about Let's move vodka. to the good part. Let's move to the good part. I never was a drinker, and I suddenly developed this taste for vodka because of how clean it was. I mean, I didn't need 20 of them, but it was very nice at the end of the day to have vodka. Menurut statistik Forbes per Oktober 2020, kekayaan bersih Vera Wang telah mencapai 270 juta US$ atau 3.882 miliar rupiah. Dengar sampai sini, Anda mungkin merasa ini hanya kisah sukses wirausaha, anak orang kaya, sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh orang awam. Sebenarnya belum tentu. Modal awal hanya 4 juta. Vera menghabiskan 1/4
untuk mendekorasi tokonya di New York, dan dia tidak membuat gaun pengantin sendiri di awal toko dibuka, tapi beli gaun pengantin dari desainer khusus dari Eropa untuk dijual di Amerika Serikat. Ini berarti biaya yang lebih tinggi. Selain itu, dikombinasikan dengan sewa toko awal Vera Wang di Madison Avenue dan inflasi dari tahun 1990-an hingga sekarang. Saya membuat perhitungan kasar bahwa sewa tahunan tokonya secara konservatif diperkirakan lebih dari 1 juta. Jadi jika dia tidak bisa mendapatkan 4 juta, itu akan cukup baginya untuk menghabiskan 2 atau 3 tahun. Namun Vera telah mengoperasikan mereknya selama lebih dari 30 tahun. Jadi hal terpenting baginya untuk berhasil adalah mengesampingkan ayah kayanya. Kami tidak dapat meniru elemen kesuksesan Vera Wang. Apa yang layak kita pelajari? Yang pertama adalah seberapa berkomitmen dia pada mimpinya. Jangan lupa, Vera memulai bisnisnya pada usia 40 tahun. Dia telah menghabiskan 11 tahun sebelumnya untuk berlatih skating, kemudian memutuskan untuk bergabung dengan industri fashion, kemudian menghabiskan 16 tahun bekerja untuk Vogue, bekerja untuk orang lain, latihan olahraga kompetitif, puluhan tahun, kebosanan dan kesulitan tak perlu dikatakan. Jadi seperti apa pengalaman bekerja di Vogue? Begitulah cara dia menggambarkannya sendiri. I ended up at Vogue and it was grueling. I don't know if any of you have seen The Devil Wears Prada. In any event, it was a very sort of light version of life at Vogue. It was like Vogue light. But it is grueling. It involves a lot of sacrifice. There are no hours. And particularly in the part I was in, which is editorial. Long days, long nights, everything. But totally worth it to me, anyway. Vera, yang berasal dari keluarga kaya, sebenarnya tidak perlu mengalami kesulitan ini sama sekali. Tapi dia bertahan. Bandingkan Vera untuk mengingat bahwa ketika kebanyakan dari kita orang biasa berbicara tentang cita-cita, mereka selalu berbicara dengan keras, sangat mudah untuk menyerah ketika menghadapi kesulitan. Itu mungkin perbedaannya. Elemen kedua dari kesuksesan Vera adalah kebijaksanaannya. Dalam mempromosikan mereknya, meskipun sekarang pakaian terkenal sedang mencari dukungan selebriti, sudah sangat umum, tapi di zaman Vera, ide promosi masih mengandalkan model untuk tampil di runway Fashion Week. Dan Vera berpikir untuk menggunakan cara wanita Hollywood berjalan di karpet merah untuk mendukung merek mereka. Dia bahkan membidik bintang film terkenal Sharon Stone sebelum populer. So red carpet dressing, long before it was called red carpet, was already something I realized it was very, very necessary to get your message across. I also didn't really have any money for a fashion show. And because of that, I felt it was more going to be about who I dressed than even the shows. I'd seen a movie of Sharon Stone. I'm going to mention Sharon Stone because she's really perhaps the reason I'm here ultimately. What really happened was that I'd seen her in a movie called Total Recall, and she was so evil and sociopathic in that role. And I said, you know, this woman is kind of interesting to me, and someday maybe I'll get to dress her because I had a feeling something would happen with her. Ketika Sharon Stone menghadiri Oscar untuk pertama kalinya, dia benar-benar mengenakan gaun ungu yang dirancang Vera untuknya dan itu diterima dengan baik. Sejak itu, semakin banyak bintang Hollywood memilih untuk mengenakan gaun Vera, menghadiri makan malam atau upacara penghargaan. Vera juga telah sepenuhnya meluncurkan popularitas mereknya sendiri. Elemen ketiga dari kesuksesan Vera adalah pandai mengumpulkan kontak. Terlepas dari politik musik Hollywood, ada begitu banyak selebriti yang bersedia mendukung merek Vera. Sedikit banyak berkat akumulasi kontaknya. Yang paling menakjubkan dari mereka adalah interaksinya dengan Anna Wintour. Meskipun pernah kalah dari Anna dalam kompetisi, namun Vera tak segan-segan mengungkapkan pujiannya kepada Anna di depan umum karena hal tersebut. I think some of the other women that have influenced me have certainly been Anna Wintour to a very great degree because of her intelligence,
her energy, her passion for not only fashion but for life in general. Dan Anna juga memberikan penilaian yang tinggi terhadap Vera. Vera, after she left Vogue, she worked so hard to start her own company and to build it to the empire that it's become. She's done it with a real focus and a real sensibility of who she is and what customers she's trying to dress. But, I mean, there are so few women designers really that succeed. That it's great to see that Vera has made it. Vera penuh pujian dan klub lamanya Ralph Lauren. She's a great, wonderful woman. She's very in love with what she's doing and she's excellent. One of my favorites. Di tahun 2013, di penghargaan Churchill of Fashion Designer of America, dia secara pribadi menghadiahkan Vera dengan Lifetime Achievement Award. Poin terakhir dari faktor keberhasilan Vera adalah dia bersedia untuk terus mencoba dan belajar hal-hal baru. Ini adalah hal yang paling sulit untuk saya lakukan, apalagi bagi mereka yang sudah memiliki karir yang sukses. Banyak merek besar yang dulunya hampir monopoli. Ujung-ujungnya kesepian karena perusahaan tidak bisa berinovasi tepat waktu, mengikuti tren zaman, dan Vera Wang jelas menyadari pentingnya mempelajari hal-hal baru. I believe that if you're going to work at the collection level, you're there to take chances. You're there to try things. It's getting more and more technological fashion, and people have asked me what is the future of fashion, and I always say there will be new materials. There will be materials that a sewing machine cannot sew, and you're going to have to heat set it or bond it, and that's what's going to change fashion, and it already is. Ini bukan hanya tentang mengembangkan produk baru, mampu mengikuti perkembangan zaman dalam promosi. Penting juga untuk menyesuaikan diri dengan gaya sosial anak muda modern. Akun resmi Vera Wang di Instagram, Twitter, TikTok sangat aktif. Vera 72 tahun, masih berinteraksi erat dengan penggemar. Inilah alasan penting mengapa mereknya selalu dikenal dan disukai oleh generasi baru anak muda. Terakhir, saya berharap teman-teman yang menonton video ini di depan layar, bahkan jika tidak dapat meniru kesuksesan komersial Vera, tapi setidaknya seanggun dia, menjadi tua dan bahagia. Video kali ini sampai di sini. Jika Anda menyukai video saya, jangan lupa untuk subscribe. Ini adalah catatan anomali. Sampai jumpa lain waktu.